Akhir September lalu di Jalan Kopi, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta, berlangsung eksekusi lahan. Sepanjang proses eksekusi berlangsung sempat terjadi ketegangan karena ada penolakan dari pihak termohon dan sejumlah warga. Eksekusi akhirnya berhasil dilaksanakan di bawah pengawalan ketat pihak keamanan. Mengapa eksekusi berlangsung alot dan sempat terjadi ketegangan? Reporter kami Dadi Suryadi berhasil mewawancarai kedua belah pihak, yakni pihak pemohon dan pihak termohon di kediaman mereka masing-masing. Akhir September lalu, di Jalan Kopi Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta, berlangsung eksekusi lahan. Sepanjang proses eksekusi berlangsung, sempat terjadi ketegangan karena ada penolakan dari pihak termohon dan sejumlah warga. Eksekusi akhirnya berhasil dilaksanakan di bawah pengawalan ketat pihak keamanan. Mengapa eksekusi berlangsung alot dan sempat terjadi ketegangan? Reporter kami Dadi Suryadi berhasil mewawancarai kedua belah pihak, yakni pihak pemohon dan pihak termohon di kediaman mereka masing-masing. Denny Suteja dan Tri Devi yang mewakili pihak termohon mengaku mewakili bukti yang mendasar atas kepemilikan lahan seluas 8.000 meter persegi yang menjadi objek sengketa. Inilah sertifikat hak milik atau SHM, bukti pembayaran pajak serta bukti jual beli yang terjadi pada tahun 1960. Terlihat kertas jual beli yang sudah menguning. Dalam bukti jual beli tersebut terlihat sejumlah cap jempol atas nama Kartim Dana Resi dengan ditandatangani Kepala Desa Maracang saat itu, yaitu Panda. Tri Devi mengatakan selain memiliki SHM atas tanah yang berujung sengketa, pihaknya juga memiliki bukti pembayaran pajak dan bukti jual beli mutlak pada tahun 1960. Berkasnya ditandatangani Kepala Desa Maracang saat itu. Tri mengaku heran karena kalah dalam persidangan hanya karena keterangan kepala desa yang menyebutkan tanah tersebut milik Haji Kartim dan pernah ada jual beli atas lahan tersebut. Kami dahulu tahun 1960. Ini bukti, salah satu bukti adalah jual beli mutlak 1960. 61 tahun yang lalu. Ya. Oke, yang isinya yang ditandatangani oleh Kepala Desa Maracang, Bapak Pardan, dan penjual adalah Kartim, ini cap jempolnya. Yang pembeli adalah Naresi, ini cap jempolnya. Buyut kami. Oke. Dan di dalamnya adalah nah inilah isinya. Isi transit dari jual beli mutlak tersebut. Oke. Saya sedikit bacakan bahwa pada hari ini Selasa, saya yang bertanda tangan di bawah ini seorang nama Kartim, tinggal di Desa Maracang, Kecamatan PWK, Kabupaten PWK, di waktu badan sehat dan sempurna. Akal telah terima menjual mutlak tanah ukuran 0.825 yaitu 8.025, mengambil dari Persil 52 dengan total 16.500, pikirnya nomor 75. Adapun batasnya disebutkan dijual mutlak kepada nama Nina Resi, yaitu buyut kami, bin Bainan, tinggal di Desa Maracang, juga harga 16.000. Dibayar kontan dan disaksikan di depan kepala desa tersebut. Pada mulai hari ini tanah tersebut di atas telah hak miliknya. Pembeli tidak boleh diganggu-gugat lagi oleh ahli waris. Yang tadi tercantum penjual dan pembeli dan kepala desa Maracang. Ini sudah menyatakan 1960 sudah ada jual beli, bukan ahli waris, bukan hibah maupun bukan waris intinya. Hal senada disampaikan Denny Suteja yang juga merupakan perwakilan dari pemohon. Ya, kami melihat di dalam persidangan kejanggalannya, kalau memang karena di pengadilan itu pihak lawan cuman ada barang bukti, cuman surat keterangan Kepala Desa Maracang, surat keterangan Kepala Desa Ciwareng, dan spok. Cuma 3 item. Jadi yang menghancurkan di perdata itu 3 barang bukti ini. Ini barang bukti lawan. Ini barang bukti yang dibuat oleh lawan, Spop 94.
Spop 94, salah satunya dimasukkanlah nomor NOP bayar pajak pihak kami. Dan ini spop, bukan SPPT, bukan sertifikat, tapi ini luar biasa menang di pengadilan. Ini spop, tapi keturunan jadi SPPT apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas di Bapenda yang tercatat adalah SHM dan bayar pajak keluarga kita. Semua ini. Saya jelaskan terkait setelah jadi jual beli mutlak ada SPPT satu hamparan, kemudian orang tua kami membuat sertifikat pertama, dua sertifikat dasarnya jual beli mutlak dan SPPT bayar pajak satu hamparan masih tetap 8.000. Makanya muncul udah jadi sertifikat 2 ini tahun 92 93 dan kodenya masih tercatat karena dasar pengajuannya pakai yang jual beli mutlak sama SPPT satu hamparan. Makanya di sini tercatat di kode ininya Persil 52. Di awal. Sertifikat yang 2 adalah Persil 52. Persil 52. Di tempat terpisah, pengacara pemohon yakni Imung Hardiman mengatakan bukti-bukti yang dimiliki keluarga Deni Suteja sudah diajukan dalam persidangan. Hasilnya, pengadilan saat itu memutuskan bahwa bukti-bukti tersebut banyak kejanggalan. Menurut Imung, salah satu kejanggalannya adalah dalam segel jual mutlak antara Haji Kartim dengan Naresi tidak ada nama pejabat yang dicantumkan. Imung mengakui kliennya yakni Ukun memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut yakni Kikitir. Ditambahkan Imung, jika keluarga Deni tidak puas dengan keputusan pengadilan dipersilahkan menempuh upaya hukum misalnya PK. Ya, jadi gini, kalau bukti itu kan sudah pernah diajukan di dalam persidangan. Ya, bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan ini putusan loh ya, kita bicara putusan. Dalam putusan dinyatakan janggal. Ya, 6 bukti ini dalam putusan, nanti bisa dilihat putusan dalam putusan halaman 82 janggal. Kenapa janggal? Karena begini, pembuktian mereka mengajukan bukti bahwa tanah itu jual beli dari Haji Kartim. Sementara di warkah yang diajukan oleh BPN nggak ada akte hibah, tidak ada segel, sporadik. Hakim mungkin berpendapat kontradiktif, sehingga putusannya alat bukti itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum. Kira-kira begitu ya. Nah, memang kalau kawan-kawan media atau masyarakat awam yang tidak ikut dalam persidangan ini memusingkan. Tapi kalau ngikutin dari awal, di sini dijelaskan dalam putusan. Semua alat bukti mereka sudah dibuktikan di sini dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kita boleh lihat halaman 8. Ini putusan loh ya. Saya tidak intervensi dengan putusan karena memang kami hanya mengajukan. Dan dibicarakan di dalam media bahwa beliau punya sertifikat 52, versi 52. Ya. Ini boleh kita lihat di putusan ya, bahwa T1B berupa warkah sertifikat. Ini yang nyajikan BPN, bukan kita. BPN milik nomor 533 Desa Ciwaring betul 93 atas nama Siti Mariam. Ya, terdapat kejanggalan. Ini pendapat hakim loh. Terdapat kejanggalan karena dalam sertifikat akuo, hasil sertifikat itu, letter C tertulis 717 versi 52. 717 versi 52. Sedangkan sengketa itu tanah nomor 75 versi 52. Itu kejanggalan yang pertama ya Pak? Itu kejanggalan yang pertama. Kemudian hakim juga masih meneruskan, berdasarkan aku tanah sengketa adalah letter C nomor 75 versi 52. Sedangkan sertifikat Bapak itu adalah 717 versi 52. Kohirnya berbeda. Itu.
ada 2 sertifikat di tanah itu 52. Ya sekarang saya ajak kita, dan perlu saya sampaikan dalam hal ini nggak ada kaitan sama Haji Rustandi. Kita berkumpul di sini itu semata-mata karena ahli warisnya banyak di sini. Ya, ahli waris itu ada 3, ibunya beliau punya anak 10, terus ibunya istri Pak Haji Rustandi, anaknya 5, kemudian ada Pak Iip, anaknya 3. Kita ngumpul di sini itu karena apa? Kayaknya lebih gampang karena sebagian ahli waris bekerja di sini, kira-kira begitu. Yaitu mungkin kalau memang perlu putusan, saya akan serahkan putusan. Silakan dibaca di sini. Disinilah harusnya yang menjadi ukuran, gitu. Nah, kalau memang beliau masih punya upaya hukum, silakan ditempuh upaya hukum. Misalnya beliau mau PK, silakan PK. Nggak ada masalah. Gitu. Kami lawyer itu lawyer itu kan begini, Pak. Dadi Suryadi, Cipta TV.